Roma pasal 7 ayat 4. Sebab itu, saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Selamat pagi Ibu Bapak Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Jika kita menyadari keberadaan kita yang sesungguhnya sekarang ini, kita akhirnya betul-betul bisa memahami bahwa kita ini sebenarnya orang-orang yang telah mati bersama-sama dengan Kristus. Ya, itu memang sebuah pengalaman hidup yang kita alami sebagai pengikut-pengikut Kristus. Karena dahulu kita ini hidup di dalam hidup yang lama. Hidup yang diperbudak oleh dosa, diperhamba oleh dosa, dan kita hidup menuruti keinginan dosa itu sendiri, sehingga hidup kita menjadi hidup yang sia-sia. Bahkan di dalam ketaatan kita, di dalam hukum-hukum yang kita ikuti, kita jalani, itu semua pun adalah semata-mata untuk memuaskan keinginan kita, keegoisan kita, dan bukan muncul dari kesadaran mentaati kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kita bersyukur bahwa Kristus datang ke dalam dunia ini membawa keselamatan bagi kita dengan kematiannya di atas kayu salib. Dan bagi kita yang percaya kepada Kristus, kematian Kristus juga adalah kematian kita. Kematian manusia lama kita, kematian manusia lama yang hidup di bawah perhambaan dosa. Dan kemudian kebangkitan Kristus adalah kebangkitan kita juga di dalam hidup yang baru, hidup yang diperbaharui, hidup yang tidak lagi diperhamba oleh dosa, tetapi hidup untuk memuliakan Tuhan. Jadi, Ibu Bapak Saudara yang terkasih, sebagai pengikut-pengikut Kristus saat ini hidup yang kita jalani adalah hidup milik Kristus. Hidup kita sebagaimana Rasul Paulus katakan, hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Manusia lama kita dengan keakuan, keegoisan kita telah mati. Dan kita sekarang menjalani hidup yang dipimpin, dikuasai oleh Kristus sendiri. Itulah artinya hidup kita ini adalah hidup milik Kristus. Bukan lagi keinginan kita yang menjadi penting dalam hidup kita, bukan. Bukan lagi tujuan-tujuan hidup kita secara pribadi yang kita harus capai dan kita perjuangkan. Bukan lagi kehendak-kehendak untuk memuaskan keinginan-keinginan diri kita sendiri lagi yang kita upayakan setiap hari dalam hidup kita, bukan. Hidup kita milik Kristus berarti segala keinginan, segala kehendak, segala pencapaian-pencapaian kita, segala upaya-upaya yang kita kerjakan hari demi hari, semata-mata hanya untuk memuliakan Kristus. Ibu Bapak Saudara yang terkasih, kalau boleh dikatakan dengan kalimat yang sangat sederhana, bukan lagi kita yang berkuasa atas hidup kita, bukan,
tetapi Kristus. Nah, Ibu Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, barangkali bagi orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus, ini adalah satu hal yang sangat-sangat aneh dan tidak masuk akal. Bagaimana seseorang bisa hidup dan kemudian ia berkata, bukan aku yang berkuasa atas hidupku. Ya, itu memang sukar dimengerti oleh orang-orang di luar Kristus. Tetapi bagi kita yang mengalami kasih dan menerima keselamatan dari Kristus, yang kemudian bisa melihat bahwa hidup lama kita, manusia lama kita adalah kesia-siaan, tentunya itu bukan sesuatu hal yang aneh atau sesuatu hal yang tidak masuk akal, karena kita sudah ditebus dan sekarang hidup kita bukan lagi milik kita, tetapi milik Kristus. Mari Ibu Bapak Saudara yang terkasih, dengan kesadaran itu kita menjalani kehidupan kita sepanjang hari ini dan di hari-hari yang akan datang. Kita melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan kita, tentunya dengan kerinduan supaya hidup kita ini yang adalah milik Kristus ini berkenan kepada Kristus. Kita menjalani segala kegiatan dan aktivitas kita di dalam tutur kata, sikap, perilaku kita, hidup berpadanan dengan status kita sebagai orang-orang milik Kristus. Bukan hal yang mudah, Ibu Bapak Saudara yang terkasih, saya mengakui itu. Tetapi Tuhan meminta kita untuk berjuang, memperjuangkan keselamatan kita. Dan salah satu wujudnya adalah berjuang untuk hidup semakin menyenangkan hati Tuhan, karena Ia adalah pemilik kehidupan kita. Semakin merendahkan diri kita di bawah kuasa Kristus yang memimpin dan menguasai kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari sekarang kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertakhta di dalam surga, tidak mudah bagi kami menjalani satu kehidupan yang kami katakan bukan lagi milik kami pribadi, tetapi hidup yang kami jalani adalah hidup milik Kristus, karena Kristus telah menebus kami dari dosa dan maut, telah mengaruniakan kepada kami hidup yang baru dengan kematian dan kebangkitannya. Tuhan, tolonglah kami untuk terus berjuang dalam hidup kami, supaya hidup kami betul-betul kami letakkan di bawah kontrol dan kuasa Tuhan. Kami benar-benar dapat menghilangkan keakuan dan keegoisan kami. Dan kami menjalani hidup di mana Tuhanlah yang mengatur, Tuhanlah yang menguasai, Tuhanlah yang memimpin, dan segala kehendak dalam diri kami adalah kehendak Tuhan yang kami wujudkan di dalam setiap aspek kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Ibu Bapak Saudara yang terkasih. Selamat menjalani segala kegiatan dan aktivitas Ibu Bapak Saudara yang terkasih sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita selalu.